Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda Nuramawati dari kelas manajemen SDM semester 5A reguler. Di sini saya akan menjawab pertanyaan UAS mata kuliah manajemen kewirausahaan yang diampu oleh Bapak Dadang Priyono SMPA. Pertanyaannya yaitu, paparkan mengenai peluang bisnis saat pandemi COVID-19 berdasarkan data dan analisis baik bersifat global dan nasional. Jawabannya, berbagai peluang bisnis Board of Innovation atau BOI memprediksi 10 pergeseran yang terjadi karena perubahan perilaku manusia seiring masalah pandemi COVID-19. Pergeseran-pergeseran ini bisa memunculkan peluang-peluang bisnis yang baru. Yang pertama, kecemasan dan depresi yang lebih besar setelah pandemi berlalu, sebab banyak orang diprediksi akan menjadi lebih terisolasi, kehilangan pekerjaan, menghadapi masalah kesehatan dan hubungan. Di tengah kondisi ini, kebutuhan atas terapi dan coaching diprediksi membesar. Begitu juga dengan aplikasi hiburan. Beberapa regional mulai melihat kenaikan permintaan untuk hewan peliharaan, game atau aplikasi online juga booming. BOI menilai masih banyak peluang bisnis yang bisa dikembangkan, misalnya aplikasi kencan online melalui Zoom. Yang kedua, hilangnya kepercayaan terhadap kebersihan orang dan produk. Dengan penyebaran virus COVID-19, konsumen dan organisasi lebih berhati-hati terhadap orang dan produk yang dihadapinya. Alhasil, kemungkinannya akan ada ekspektasi atas bukti formal atau kebersihan dan kesehatan. Ini akan menghasilkan perubahan kemasan, pertukaran rekam jejak kesehatan dan temperatur, bisnis retail atau hospitality dengan jasa gratis untuk kebersihan, prevensi produk yang natural, layanan pengantaran tanpa kontak. Yang ketiga, pembatasan perjalanan. Bahkan dalam negeri, melakukan perjalanan akan terasa beresiko karena ada kemungkinan sulit untuk pulang atau ketidakpastian soal keamanan di negara lain. Dengan kondisi ini, pariwisata lokal diprediksi bakal berkembang. Perjalanan ke luar negeri hanya setimpal untuk jangka waktu yang panjang karena adanya resiko karantina. Perjalanan ke pedesaan dan daerah terpencil menjadi perjalanan mewah. Yang keempat, optimalisasi kerja dari rumah. Perusahaan dengan dana yang ketat diprediksi akan mengurangi ruang kantor dan infrastruktur. Orang akan membawa peralatan khusus, mesin, dan perlengkapan canggih audio atau video masuk ke rumah. Kebijakan dan asuransi baru akan mengikuti. Yang kelima, meningkatnya tensi dan konflik di berbagai level. Banyak orang dan organisasi akan memasang posisi bertahan hidup. Dalam kondisi ini, orang kemungkinan melakukan pelanggaran kontrak atau regulasi. Perlawanan hukum akan terjadi di mana-mana. Di saat yang sama, pengacara akan bergeser dengan cara kerja secara digital. Ini akan memicu lebih banyak aplikasi untuk mengotomasi pekerjaan legal. Keenam, peningkatan level pengangguran. Banyak orang diprediksi terpaksa memikirkan ulang karir mereka. Dalam kondisi ini, layanan untuk kemampuan baru atau pelatihan diprediksi mencapai puncaknya. Selain itu, banyak juga yang akan banting setir menjadi wirausahawan. Yang ketujuh, terbiasa membawa pulang dan mengirim berbagai barang. Banyak bisnis retail dan agen produk diprediksi mengubah layanannya menjadi berbasis pengiriman. Meskipun retail reguler tetap ada, berdasarkan kondisi ini kemungkinan lebih banyak layanan pengiriman khusus, misalnya makanan beku. Selain itu, rantai pasok yang lebih maju, misalnya pengantaran untuk berbagai toko ketujuan yang sama. Yang kedelapan, kontak terbatas dengan orang tua. Hingga vaksin tersedia, interaksi dengan orang di atas 65 tahun menjadi terbatas. Alhasil, orang-orang kemungkinan akan memikirkan ulang model-model pertemuan sosialnya. Adopsi digital akan semakin meningkat. Komunitas-komunitas dengan kebutuhan yang sama atau umur tertentu juga diprediksi meningkat. Kesembilan, identitas diri lebih mencuat dibanding identitas pekerjaan. Dalam kondisi normal, busana adalah elemen yang membentuk dan mengkomunikasikan identitas yang diinginkan. Ketika interaksi fisik berkurang, tampilan saat interaksi video akan menggantikannya sebagai fungsi itu. Akan lebih banyak bermunculan eksperimen terhadap digital alter ego. Yang terakhir, nilai
nilai lebih terhadap imunitas konsumen. Tempat-tempat makan dengan sekat individual dan tanpa interaksi dengan manusia, misalnya robot pelayanan diprediksi meningkat. Kemungkinan lainnya, industri dengan segmen konsumen yang memiliki bukti rekam kesehatan atau status imun. Ini mungkin akan menjadi wilayah yang belum dipetakan untuk sebagian besar industri. Meskipun itu, mungkin merupakan alibi yang bagus untuk mengawasi industri hiburan orang dewasa. Selama beberapa dekade, mereka telah berhasil mempertahankan penyebaran HIV dan STD di industri mereka. Munculnya 10 peluang bisnis baru di era new normal pada masa pandemi. Ekonomi tidak mudah di era new normal meskipun peluang-peluang bisnis tetap terbuka. Berkaca pada pengalaman krisis tahun 2008, ketika itu Indonesia relatif berdaya tahan dengan ekonomi yang masih tumbuh 4,5% di tahun 2009. Namun Amerika Serikat yang menjadi titik awal krisis terkontraksi 2,5%. Pemerintah Amerika Serikat menggelontorkan stimulus ekonomi besar-besaran sebelum mulai menjajaki masa normalisasi 5 tahun kemudian pada 2014. Saat ini di tengah resiko krisis akibat pandemi COVID-19, negara-negara menggelontorkan aneka paket stimulus dari mulai pemangkasan pajak, subsidi besar-besaran gaji, dan bantuan lainnya. Harapannya ekonomi ini bisa lekas bangkit setelah pandemi berakhir. Meski begitu, resiko lambatnya pemulihan ekonomi setelah pandemi tetap membayangi. Hal ini seiring dengan resiko lamanya pandemi berakhir. Organisasi Moneter Indonesia atau IMF melihat resiko pertumbuhan ekonomi dunia minus 3% tahun ini bila pandemi berlarut-larut, berbalik dari positif 2,9% tahun lalu. Pandemi yang bertahan hingga kuartal 3 bisa mengakibatkan konstruksi lebih jauh, yaitu sebesar 3% pada tahun 2020 dan pemulihan yang lambat di tahun 2021 sebagai dampak dari kebangkrutan dan pengangguran. Organisasi Perburuan Internasional atau ILO memperkirakan sebanyak 1,25 miliar orang di seluruh dunia bekerja di sektor yang terdampak parah oleh COVID-19 dan dibayangi resiko pemutusan hubungan kerja atau PHK. Sektor-sektor tersebut termasuk akomodasi dan jasa makanan, perdagangan retail dan besar, serta jasa reparasi kendaraan, manufaktur, dan properti atau real estate. Bila terjadi PHK besar, konsumsi pun beresiko tertekan. Jika mengacu pada survei pengeluaran warga Amerika Serikat yang dilakukan Bose dan CO pada tahun 2009, pengeluaran untuk berbagai kategori konsumsi jatuh setelah krisis pada tahun 2008. Dalam survei tersebut, penurunan pengeluaran terbesar terjadi untuk makan di luar rumah yakni 58%, elektronik dan pakaian masing-masing 53%, media dan hiburan 51%, renovasi rumah 44%, alkohol 42%, binatang peliharaan, mainan dan hobi 37%, layanan dan produk finansial 33%, rokok 31%, minuman non-alkohol 31%, biaya perawatan atau reparasi 28%. Sekian jawaban dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.